pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Nong Darul Mahmada dalam acara Seruput Kopi yang spesial karena kita langsung berada di lokasi narasumber dan sekarang ini kita berada di Puri Kauhan Ubud, Bali. Dan saya ditemani oleh Mas Guntur Romli. Swastiastu. Dan narasumber kita istimewa yaitu Gung Odek Setiawan. Aryawan, sorry. Gung Odek Aryawan. Om Swastiastu. Gung Odek ini juga selain sebagai tokoh di Ubud ya, pemirsa Cokro TV, beliau juga adalah salah satu deklarator pergerakan Indonesia untuk semua yang kemarin di bulan Maret ya itu dideklarasikan. Oke, kita akan berbincang-bincang santai nih karena memang suasana meskipun ini Puri Kauhan Ubud ini sangat magic buat saya ya, magis, bukan magic dalam pengertian dukun ya, tapi magis gitu apa ya, suasananya tuh gimana gitu ya kalau udah ke Ubud. Kita akan berbicara terkait misalnya tentang tentu saja cerita tentang Puri Kauhan Ubud, terus tentang bagaimana kehidupan toleransi sosial di Bali khususnya di Ubud. Nah mungkin Mas Guntur bisa langsung ya ngobrol kita ngobrol bersama Gung Odek ya. Ya, Gung Odek kita ngobrol sore ini. Iya, Gung. Nah kalau kaitan misalnya dengan ini Gung, agama, kita kan ada kecenderungan, termasuk di agama saya ini agama Islam kan ada istilah itu purifikasi lah ya, karena pengaruh dari luar. Dari asal misalnya dari Arab lah kita sebut dengan bukan yang terjadi Islamisasi tapi Arabisasi. Nah kami juga pengen tahu Bung, kan Hindu ini kan asalnya disebut dengan dari India, tapi di sini kan ada Hindu yang namanya Hindu Bali. Bali. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya itu ada perbedaan bahwa konteks Hindu Bali dengan Hindu India itu ada perbedaan-perbedaan yang apalah ya cukup penting banget, beda penting, gitu ya. Nah di sini Gung Odek dan juga Puri Kauhan melihat hal ini itu seperti apa itu Gung? Kayak gini Gung. Ya, begini kalau kita melihatnya sih agama itu kan filsafatnya, cara kita melakukan kan sesuai dengan tradisi kita masing-masing di daerah masing-masing. Nah, agama yang manapun mungkin sudah ribuan tahun ya lahirnya. Dalam ribuan tahun itu kan mungkin sudah ada prosesnya ya. Nah, proses di India yang negaranya sedemikian luas ya, itu akan berbeda sekali dengan proses agama yang berada di Nusantara ataupun yang di Arab juga mungkin akan berbeda ya. Termasuk di India sendiri ya. Di India sendiri berbeda. Perbedaan juga ya. Di Bali juga berbeda sekali. Karena Bali kan pulau kecil. Interaksinya lebih gimana ya? Lebih cepat ya. Karena penduduknya sedikit. Nah, kalau di Bali kita itu juga karena pegunungan dipisahkan banyak oleh sungai yang dalam-dalam. Itu apa namanya ada pemecahan dari segi geografi kan. Dialek pun antara orang timur sama orang barat berbeda. Orang gunung sama orang pantai berbeda. Bahasa dari dialek dialeknya ya? Beda. Jadi kalau orang Nusa Penida itu ngomong kan belum tentu bisa ngerti ya. Paling ngertinya 25% gitu. Oh ya, kopi masuk. Ya, silakan. Ini ada kopi dulu. Nih dari tadi belum karena dikasih namanya kopi. Ini seruput kopi, jadi tadi saya lupa. Kopinya belum disajikan. Enak sore-sore kita ngopi. Oh ya. Oh mestinya saya yang nyajiin. Mau sama aja. Terima kasih. Iya. Matur suksma. Lanjut. Iya. Dialek tadi perbedaan. Nah, jadi antara gunung sama Nusa Penida tadi. Topografi kita itu sangat gimana ya, masif ya, membedakan.
Jadi orang itu kan sangat susah untuk nyebrang ke satu tempat ke tempat lain. Dari gunung ke gunung, antara depan danau, belakang danau, sungai, lembah gitu kan. Kan curam sekali di kita. Itu membentuk masyarakatnya yang agak terpisah. Dan bahasanya juga dialeknya bisa Berbeda-beda ya. itu nggak mungkin Seragamkan. Ya. diseragamkan. Ya, ya. Mustahil malah. Mustahil gitu. malah itu ya. Ya, ya. Dan kebetulan memang nggak ada sih yang Mau menyeragamkan. tapi memang konflik ya pasti ada ya. Kalau sudah ada perbedaan pasti ada konfliknya. Kalau saya nggak salah abad ke-11 itu dari abad ke-7 itu ada banyak sekte masuk ke Bali. Perbedaan itu banyak sekali. Dan kita akrab banget sama perbedaan. Konflik itu banyak terjadi satu sama lain dari abad ke-7 itu. Sehingga pada abad ke-11 itu dekat Ubud di sini ada namanya Samuan III. Samuan itu artinya konferensi atau pertemuan besar gitu. Persamuhan kalau di bahasa Persamuhan di Indonesia kalau bahasa Indonesia. Itu ada ya? Ada persamuhan ya. Permufakatan gitu. Pertemuan. Pertemuan. Oh iya iya. Nah, Persamuhan ya. 3 gitu. Nah, kenapa 3? Nah, ternyata sekte-sekte ini ujung daripada aliran Brahma, Wisnu, dan Siwa. Oh, Brahma, Wisnu, dan Siwa itu ya. Dan 3. Buddha satu lagi sebenarnya. Oh, iya. Nah, ujungnya, tapi kan sektenya banyak. Kalau Wisnu sektenya banyak. Siwa sektenya juga banyak. Jadi masing-masing ini juga sektenya tuh Punya sekte macam-macam Masing sendiri. ya. 3 itu di bawahnya masih ada. Masih ada lagi. Dan itu ada bukti arkeologinya di Sungai Pakerisan ini. Ada konflik mereka banyak. Persamuhan 3 itu di mana? Persamuhan 3. Nah, jadi semua sekte ini berkumpul, terus kemudian dikristalkan menjadi 3 itu, semacam kayak fusi partai pejaman Pak. Iya. Oh, gitu. Iya, fusi partai-partai Islam jadi P3 gitu ya. Yang nasionalis waktu itu jadi PDI. Nah, ini juga di Bali agama begitu ya. Saya dengar itu Pak Harto dengarnya dari itu. Inspirasinya, idenya ya. ini saya nggak tahu ya, nggak bisa direferensi ya. Itu yang disebut dengan Trimurti itu yang apa? Nah, ceritanya demikian. Terus ada seorang pendeta dari Jawa memberikan solusi untuk Kuturan namanya. Gini aja, ketimbang ini desa Golkar atau desa PDIP atau desa Wisnu atau desa Siwa, setiap desa diisi aja ketiganya itu. Brahma, Wisnu, dan Siwa gitu. Oh, di satu desa biar harmonis. Ya artinya semuanya nyembah ke Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Oh, difasilitasi. Artinya setiap desa nggak boleh Cuma satu. cuman desa Brahma aja nggak boleh. Itu yang sering jadi pura itu ya? Pura 3. Kayangan 3 namanya. Oh, kayangan 3, sebut dengan kayangan 3 itu ya. Jadi setiap desa itu adalah desa, diaturlah desa itu strukturnya sesuai dengan zaman itu, negara Kertagama itu. Oh, kalau desa itu, kalau utara itu harus Pura Puse. Karena di sana itu utara itu pusatnya air di gunung. Itu Wisnu. Terus Brahma itu di tengah, karena di sanalah kreativitas akan timbul, pertemuan antar manusia, ide-ide itu. Makanya pura desa itu adanya di tengah kota. Pura Siwa itu di mana diletakkan dekat kuburan. Pura dalam itu ya? Pura dalam. Dan selalu itu di barat laut. Barat laut ya. Tempat pembuangan gitu. Desa itu ada maksudnya batu di batas desa. batas selatan desa. Batas selatan desa. Oh. Ya. Itu yang membuat daripada konflik sekte sebagainya Akhirnya dibuatlah bersama-sama. Bersama-sama. Gitu. Menarik itu. Tapi nggak selesai, Mbak. Itu tak berapa ya? Tahun berapa? Abad ya? 11. Abad Abad 11. Puranya ada sama 3 itu. Abad 11 ya. Jadi solusinya demikian oleh Empu Kuturan ini. Gitu. Nah, tapi belum selesai nih. Masih konflik. Ada masyarakat yang cuman mau masih Wisnu aja ini. Brahma aja ya. Akhirnya datanglah pendeta dari Jawa lagi. Namanya Pedanda Sakti Bawurauh. Nah, ini yang itu loh, nenek moyangnya Gus Ki gitu. Oh, Gus Ki. Ya, Brahmana di Bali itu asalnya dari beliau.
Gitu. Maksudnya Jawa itu zaman Majapahit atau sudah abad keberapa tuh? Iya, zaman Majapahit. Majapahit masih ya. Jadi datang ke Bali memberikan solusi. Gini aja, kalau gitu bikin aja satu pelinggih atau satu bangunan atau satu tempat yang khusus untuk Tuhan. Yang semuanya bisa sembahyang di sana. Bisa sembahyang. Oh, itu maksudnya yang sekarang ada di rumah-rumah itu? Nah, Pelinggih? sekarang jadi di setiap pura, di setiap rumah sekarang ada itu yang khusus untuk Tuhan. Oh, satu bangunan. Satu bangunan yang tempatnya di utara timur laut ya. Utara timur. Pokoknya yang ngadep sana. Itu khusus untuk Tuhan. Jadi siapa aja bisa sembahyang di sana. Karena ada yang fanatik juga yang aliran yang Brahmana nggak mau sembahyang di pura Wisnu karena dia nggak pura Wisnu itu puranya kesatria. Karena Wisnu menurunkan kesatria kan gitu. Akhirnya dikembalikan ke rumah masing-masing gitu. Nah, terus diciptakanlah namanya Padmasana. Padmasana itu khusus untuk Tuhan, tempat Tuhan gitu. Jadi dari sejarah ciptaan Tuhan, alam semesta itu ada penyu di bawahnya, ada ular, ada apa gitu, sampai tempat Tuhan di atas. Itu ada di semua pura, mau Siwa, Brahma, Mak Dalem, Siwa, itu semua ada. Itu yang menyatukan semuanya. Sekarang sih udah nggak begitu lagi ya. Dulu itu orang fanatik. Intinya, maksudnya ini ada konflik, terus ini bagaimana menyelesaikan akhirnya itu dapatnya di situ ya. Dapat solusinya. Dari Samuan 3 gitu ya. kemudian. Menarik. Gitu. Ini pada ribut ngapain kita kasih ini, kita kasih kan itu sih. Jadi ketimbang ada desa yang khusus apa-apa gitu kan, kalau zaman dulu kan gitu. Karena kalau kita lihat Gung ya saya nggak tahu persis, tapi cuma kan hanya baca berita yang ada di India. Antara pengikutnya Siwa, pengikutnya Wisnu kan masih ini ya. Kalau di Islam itu kan antara Sunni sama Syiah, ini masih ada. Di India itu lumayan parah gitu. Dan di sana kan di sini kan kalau di Bali sejarahnya pendek ya. 2000 tahun kali ya. Artinya yang sejarah itunya itu yang kita benar-benar itu dari abad ke-7 kan Sriwijaya dan segala macam. Dan karena tercatat pulaunya kecil, kita masih tahu tuh yang dulu berkuasa zaman itu tuh keluarganya siapa gitu. Yang sekarang belum tentu diakui sebagai keluarga yang tinggi. Yang tersisa sekarang ini yang berkuasa dulu dari semenjak zaman Majapahit. Berarti abad pertengahan. Yang masih 11, 12, kastanya berlaku sampai sekarang gitu. 11, 12, 13 yang abad 11 tuh kan Majapahit itu ya. Itu yang masih dipakai sampai sekarang. Sebenarnya lebih sedikit setelah Majapahit sih. 13-14 itu ke kerajaan Gegel pertama namanya, terus baru Klungkung. Ya leluhur saya lah yang menciptakan. Ngomong saya kira juga pemirsa Cokro TV juga nanya ini siapa Gung foto yang di tengah kita ini? Ini kakek saya. Kakek. Ya, beliau seorang sastrawan dan seorang jaksa di sini di kerajaan di Ubud. Keluarga kami ini pindah ke sini 200 tahun yang lalu. 200 tahun ya? Ya, sebelum itu dan bagian ikut daripada kerajaan di sini. Nah, tapi bukan nggak ikut di keluarga di sini, cuman saling itu. Tapi memang satu keturunan dari satu keturunan. Yang dulunya kita itu di Mengui sebenarnya. Mengui. Ya. Dulu Mengui itu sebuah kerajaan besar yang menguasai sampai Probolinggo. Karena memang orangnya pintar-pintar gitu. Di Bali itu sistemnya semua kabupaten itu kan dulu bekas kerajaan. Nah itu dikuasai oleh saudara-saudara kerajaan Majapahit. Nah tapi keluarga kami itu dulu dikirim ke sini karena justru bentroknya di antara mereka. Nah, dikirimlah seorang pendeta datang ke Bali untuk menjadi raja. Turun kasanya menjadi satria karena dia menjadi raja. Tapi mengelolanya secara moral. Bukan dengan pasukan, bukan dengan kekayaan. Dengan spiritualitas. Spiritualitas ya. Jadi
kalau nggak begitu nggak dihormati sama raja-raja yang lain di Bali gitu. Jadi setiap kerajaan di Bali itu mempunyai perwakilan dari raja ini, Raja Klungkung ini. Iya, iya, iya. Ya, jadi di Mengwi itu kami dikirim untuk sebagai perwakilan di sana. Perwakilan kerajaan Klungkung di Mengwi. Di Mengwi ya. Di Mengwi ya. Jadi mereka mengakui tunduknya Klungkung itu dengan menaruh Orang Klungkung orang di Klungkung Mengwi. di sana gitu. Jadi terus Mengwi itu entah bagaimana Badung itu mendapatkan restu dari Klungkung untuk menyerbu Mengwi, hancurlah kerajaan Mengwi gitu. Oh, itu awal kehancuran dari Mengwi dari serbuan Di sana Badung. ya. Kekuasaan kerajaan Mengwi itu sampai ke Jawa dulu. Probolinggo tadi. Probolinggo. Nah, itu dihancurkan oleh Bodong karena restunya Klungkung. Gitu. Setelah Mengwi tidak ada, keluarga Kita pindah ke sini ke Ubud. Ubud. Oh, Nah, setelah itu Ubud jadi besar karena banyak teknokrat Mengwi itu datang ke Ubud untuk membantu. Kekuasaan Ubud meluas jadi ke itu awalnya Ubud besar karena Ya. ada orang besar di Mengwi Pindah karena ke diserbu, Ya. pindah ke sini itu Iya. ya. Oh. Makanya kalau dari segi desain tata kota ini bukan kerajaan besar. Kalau kerajaan besar di Bali itu tata kotanya itu jalannya itu ada ukurannya. Jadi ukuran jalan itu kalau lihat di Mengwi itu besar-besar jalannya. Besar-besar, Itu memang didesain untuk kerajaan besar gitu. Yang paling besar itu sebenarnya di Gegel. Itu ngikutin ya lebih kecil dari Majapahit tapi ngikutin sana ukurannya. Semua di Bali ada ukurannya kayak rumah ini semua ada ukurannya. Sesuai dengan Ilmu itu ya, arsitektur Bali. Jadi sesuai dengan fungsinya di masyarakat, besar rumahnya. Karena yang akan datang pasti lebih banyak gitu kalau besar gitu. Ya. Ini kakek zamannya kok udah ada foto sama ini, Gung. Zaman Belanda. Zaman Belanda ya dia. Jadi beliau bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Belanda dikit-dikit. Bisa Belanda. Oh. Kok bisa bahasa Cina gimana ceritanya itu? Nggak ngerti ya. Mungkin otodidak menarik kali karena enggak, berarti itu kok sudah ada hubungan interaksi, antara orang-orang Cina dengan orang Bali sendiri. karena Perdagangan dulu atau apa itu? itu kan dulu senjata bedil itu sangat penting untuk perang. Dan itu dari Cina senjata bendera. Dari Singapura. Selundupannya. itu ya. Oh. Jadi Hubungannya penting itu ya? untuk bisa bahasa Cina. Bahasa Cina karena hubungan dengan Singapura untuk dapat itu ya Dapat, senjata. Oh, ya. Iya. Menarik. Dan ini yang di Ubud ini ya. Ubud itu menang perang terus, jadi tambah luas makanya kaya. Oh. Di zaman itu. Gitu. Jadi kekuasaannya dari Kintamani itu sampai ke laut, ke Ketewel. Oh, sampai Sukowati selatan itu ke Tewel itu ya. Iya. Itu di wilayah Ubud. Iya. Ubud ya. Yang terakhir kerajaan yang menang perang itu Ubud, makanya berlanjut terus sampai ketika Belanda menyerang itu kekuasaannya udah meluas gitu. Makanya berlanjut gitu. Iya. Ini saya mau nanya nih soal ini kan Bali jadi semacam kota pariwisata ya, dan selalu dianggap bahwa karena faktor terbukanya itu loh, masyarakatnya yang terbuka, welcome gitu kan, dan itu selalu dikaitkan dengan agama dan tradisinya. Kan selalu dibandingkan tuh misalnya Bali, Lombok atau mana gitu kan, NTT gitu kan. Tapi yang maju itu pariwisatanya ya Bali gitu. Apa betul karena faktor agama, padahal tadi kita udah berbincang ya soal agama tadi ya. Saya rasa gimana ya? Atau karena memang masyarakatnya aja gitu ya? Saya rasa sih bukan ya. Karena bukan agama ya, tapi mungkin tradisi ya. Itu pun tradisi cuman bisa berlangsung kalau ekonominya baik kan. Tapi kan kita ngomongin pariwisata ini ya. Saya pernah cerita, saya mungkin bisa diceritakan soal ironi. Nah itu. Menarik itu. Awal mula pariwisata Bali. Begini, pariwisata itu timbul kan dimungkinkan kalau ada transportasi massal yang cepat. Ya kan? Revolusi industri itu kan akhir abad ke-19. Ya kan?
Makanya Belanda mulai menguasai secara teritorial seluruh Indonesia itu kan 1900 sekian kan, yang masif dikuasai. Masif ya. Karena ada industri, revolusi industri, ada ditemukan mesin uap, sehingga transportasi ke Belanda itu lebih cepat. Yang dulunya 6 bulan pakai kapal layar menjadi 1 bulan, 2 bulan, sehingga angkutan itu bisa lebih banyak. Terus pabrik-pabrik itu juga ada ininya kan, pakai uap itu kan, jadi bisa prosesnya bisa lebih banyak dan jualannya bisa lebih banyak gitu. Belanda pokoknya tambah kaya lah 19 itu. Makanya di Puputan itu kan tahun 1906 yang pertama yang terkenal itu Puputan Badung. Puputan Kelungkung 1908. Bali itu dikuasai secara menyeluruh setelah 1908. Nah, dikuasai oleh Belanda ya. Oleh Belanda. Cuman begini, Bali kan kecil sebenarnya. Belanda itu ngapain sih nguasain Bali yang kecil gini kan, tanah Indonesia luas. Tapi kan ada penduduknya yang bercocok tanam apa. Mereka bikin jualan sesuatu kan, yang orang misalnya disuruh bisa dipaksa untuk nanam sesuatu gitu. Yang mereka bisa proses untuk dijual di luar negeri gitu kan, di Belanda. Di Belanda. Nah tapi kemudian kan mungkin di Bali ini karena sering adanya perang satu sama lain kali ya, puputan itu hal yang biasa sebenarnya. Artinya antara orang Bali, karena nggak mau dikuasai gitu. Nah tapi zaman itu udah ada kamera kan, udah ada jurnalisme, dan banyak negara Eropa itu saling bertengkar semua itu Perang Dunia Pertama itu kan, satu sama lain itu untuk yang ngaku siapa yang lebih bagus lah gitu, lebih beradab lah gitu kan gitu. Nah, sedangkan kolonialisme itu kan sebenarnya jargonnya mensiviliskan atau memanusiakan manusia gitu kan. Nah, tapi kan ketika mereka berhadapan dengan orang di Bali, perempuan ikut bawa keris perang gitu kan. Mereka nggak takut peluru gitu, sampai kayak kesurupan itu pingin. Nah, orang Eropa itu melihatnya, ya kalau memang ini sesuatu yang beradab, kenapa orang ini pingin merdeka? Mungkin mereka punya keyakinan tertentu bahwa cara mereka hidup itu mungkin bagus gitu. Yang mereka pingin perjuangkan, mereka nggak mau dikuasai orang lain gitu. Kan itu pertanyaannya gitu. Kenapa kok mereka sangat ini ya untuk dikuasai, bukan disambut itu tentara Belanda itu kan begitu mungkin ya. Malah Nah dikritiklah Belanda itu di Eropa. Karena waktu itu udah ada jurnalis, ada kamera yang mengabadikan itu, sangat tragis sekali. Melaporkan istilahnya. Melaporkan kejadiannya kayak sekarang. Dulu kan ada embedded journalism itu yang perang Irak. Itu mungkin dulu begitu. Cuman Belanda nggak nyangka orang jurnalis Prancis ini mau justru mengkritik yang pertama kan yang itu kan apa revolusi Prancis itu kan mengkritik kolonialisme juga kan gitu. Nah itu dilaporkan di Eropa gitu. Dan itu yang membuat Bali meledaklah beritanya di sana bahwa kolonialisme itu nggak selalu bagus kan gitu. Ini kok tertarik lah banyak jurnalis datang ke sini. Apa sih yang diperjuangkan orang-orang ini kok nggak mau dikasih sesuatu yang bagus gitu? Ini awal sentuhan orang Bali dengan dunia dengan Eropa. Oh sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Tapi lewat trade aja gitu. Tapi yang ini lebih katakanlah menarik kan ada ini tragedi teritorial. Tragedi puputan perang itu ya. Jadi karena tempatnya ini mau diambil. Gitu. Jadi orang Eropa datang. Iya. Ada perang puputan, ada tragedi. Apa sih yang ada di Bali? Iya. Mereka datang untuk mempelajari. Datang ingin tahu lebih banyak. Gitu. Tapi kan sebenarnya yang begini bukan di Bali aja. Orang Aceh berapa tahun itu perangnya? Gitu. Nah, cuman nggak ngerti juga mungkin karena ada kamera, kan ada sesuatu yang unik gitu, yang apa namanya, yang ya timing lah gitu. Jadi tragedi ini justru mungkin sebenarnya membawa berkah ya. Jadi pusat perhatian warga dunia waktu itu kan warga dunia itu Eropa lah. Iya, Eropa betul. Untuk yang punya media kan. Yang punya media. Inilah ya. Nah, datanglah jurnalis
Terus akhirnya juga antropolog jadi datang kan, karena demikian pemberitaan jurnalis itu antropolog juga tertarik gitu. Makanya mereka belajar soal Banjar, soal strata. Loh, kok ada gamelan, kok gamelan itu kompleks, orang sedemikian banyak, itu kok bisa harmonis keluarnya, pasti ada sesuatu yang sangat kompleks di sini yang nggak bisa dijelaskan gitu. Nah terus, oh ternyata dia punya semacam kalender juga, ternyata dia punya, kan begitu. Tapi kan itu bukan orang Bali aja, orang di Jawa kompleks juga kalendernya gitu. Nah, cuman Bali ini ya karena kejadian itulah kayaknya gitu. Puputan itulah yang menarik perhatian orang. Dia kan sangat dramatis ya. Mas-masnya dipakai terus dibuangin, ini kamu mau ini gitu. Ambil nih semua. Kalau orang Bali bilang, "Net lahan, Bo," gitu. Habisin dah nih. Ini yang kamu mau, kekayaan kita ini. Gitu. Tuh. Jadi kan sangat dramatis ya juga. Ya kalau di Bali kan perangnya itu semua dimagisin kan gitu. Orang angkut Badi aja dimagisin gitu kan. Jadi mereka teriak-teriak itu kayak orang kesurupan kan gitu. Ya itu yang sangat dramatis sekali mungkin ya pada zaman itu, sehingga diabadikan gimana semuanya itu menjadi perhatian lah di Eropa, sehingga banyak orang jurnalis Eropa, orang-orang kiri Eropa terutama yang mengkritik kolonialisme itu datang ke Bali. Kemudian baru antropolog yang datang ke Bali tahun 50-an gitu. Datang 40-an datang ke Bali gitu. Nah, dari situlah nama Bali itu mungkin dikenal ya setelah itu ya. Dengan eksotismenya bahwa tubuh itu bukan sebuah objek gitu kan untuk seks. Tapi tubuh itu ya beda sama seks gitu. Jadi orang bisa mandi wanita di sana tanpa merasa risih mandi gitu. Pria di sini mandi gitu. Tubuh itu bukan sesuatu yang ingin. Jadi orang Eropa merasa heran gitu. Kok ini bisa terjadi gitu. Nah, mereka ya yang romantis kan it's utopian society lah dibilang gitu. Sesuatu yang didam-idamkan bahwa sivilisasi yang justru lebih tinggi daripada orang Eropa kan pakainya sampai di sini zaman itu mungkin gitu. Gitu. Jadi seperti itulah kira mungkin ya saya pikir, dan itulah yang menarik pariwisata itu. Nah, di samping itu juga kan nah ini Belanda itu Eropa itu memamerkan expo. Expo namanya Colonial Expo. Colonial Expo itu awalnya sih sebenarnya seperti sirkus gitu. Orang aneh yang berbulu di mana dibawa ke sana untuk ditontonin. Iya, kayak sirkus-sirkus yang kita di film sekarang itu kan. Gitu. Dia ekspedisi ke daerah mana ngambil orang yang aneh-aneh dibawa manusia, gitu, di kerangkeng gitu. Dia orang nonton bayar gitu. Iya. Awalnya Bali pernah diekspokan seperti itu? Iya, tapi kan kalau di Bali kan mungkin yang diambil bukan itunya ya. Jadi mungkin waktu itu yang terkenal itu ada expo di Paris. Yang tahun berapa? Dipamerkan? 1928. 28. Ya, kalau nggak salah 28 ya. Itu yang diambil dari Ubud. Dari Ubud ya? Dari Ubud. Yang mimpin orang Ubud. Yang diambil apa itu? Apanya? Legong. Tari legong, makanya terkenal legong Pliatan itu dari Pliatan. Yang Sordono ini Tegas itu. Terus kemudian ini bangunan Bali. Di arsitektur. Jadi dia buat puri itu. Lengkap. Ada puri, ada pura aja. Ada pura. Jadi bangun seperti yang ini, struktur rumah terus Bali. Ada main gamelan di sana, orang di situ tercengang pertama kali. Nah, itu membuat komposer Eropa itu pingin datang ke sini. Karena dengar bunyi itu yang sangat kompleks dan aneh itu gitu. Mereka kan baru pertama kali dengar bunyi gitu, mereka ya beda ya sama orkestra dari luar itu beda sekali. Dan mereka bingung sekali kok itu bisa mengeluarkan suara yang demikian, kan ada bambunya kan, kayak gamelan Jawa juga ada ininya gitu dibawa ke sana.
tarian. Itu Bali dan Ubud ya, Ubud yang Ubud di, yang di ini. Prancis. Ubud itu. yang siap, Ubud yang siap. kaya waktu itu ininya kerajaannya. Nah dari sanalah diundang kemudian kemana-mana, ke Vatikan, ke Italia, kemana-mana untuk performance. Yang ekspedisi yang itu ya, yang ke Paris itu Legong itu ya, gitu. sama gamelan itu ya. Sampai semuanya dapat hadiah mobil waktu itu kalau nggak salah Alfa Romeo atau apa dibawa kubut gitu loh. Jadi saking mereka Hasil sangat ininya. orang Italia itu sangat Senang ya. menghargai sekali itunya gitu, senang sekali gitu. Nah itulah yang mungkin ya yang melanjutkan pariwisata itu. Makanya di Ubud ini juga apa istilahnya itu turisnya itu banyaknya Eropa. Mungkin juga karena jejak-jejak itu ya. Nah jadi Ubud itu sih sebenarnya bukan kalau kerajaan biasanya ya, kalau kota di Jawa atau kerajaan di Jawa itu kan mengumpulkan orang-orang terbaik ya, seniman apa gitu. Ada seniman keris pasti adanya di kota kan. Kalau seniman tari, seniman gamelan, jadi ada desa yang khusus bikin keris, ada tari. yang semacam itu patung dan sebagainya. Ubud ini dulu nggak punya. Ubud nggak punya. Karena dulu kerajaan kecil, baru terbentuk kan. Nah, jadi anak-anaknya kan semua disekolahkan ke luar negeri. Nah, itulah ketemu dan mengundang orang-orang Eropa itu untuk tinggal di Ubud. Orang-orang master yang di Eropa, seniman Eropa diundang, dikasih tempat untuk mengajarkan melukis di Ubud dan mematung. Karena waktu itu lukisan di Bali itu seperti kamasan itu loh, yang dua dimensi itu, yang wayang itu. Nah sebelumnya begitu lukisan semua. Aslinya yang asli. Nah terus orang Eropa ini mengajarkan warna yang beda gitu loh. Ada dulu kan warnanya cuma ada warna kunyit, warna alam lah. Warna gold. Terus kebanyakan gelap lukisan di Bali itu kayak batuan gitu gelap. Karena dia pakai arang ya. Nah. Kemudian orang Eropa ini datang mengajarkan yang diajarkan warna pertama. Terus mengajarkan anatomi tubuh. Dulu tubuhnya kan nggak proporsional. Sedikit abstrak gitu, sedikit primitif. Gitu. Wayang sama kamasan nah, itu ya. Ada ototnya, ada apanya gitu. Itu orang Eropa itu pengaruhnya. Nah, terus kemudian kan pengaruh seni Eropa lah. Terus kemudian yang pengaruhnya lagi sinar gitu. Pencahayaan, misalnya ya sinar lampu, sinar matahari atau apa. Itu pengaruh dari seniman-seniman Eropa yang mengajar di sini. Iya. Dan akhirnya makanya makanya kalau saya bilang ya banyak mungkin kalau orang Bali itu kan nggak ngerti budaya itu apa. Budaya itu kan bukan sesuatu yang mati. Budaya itu berkembang terus, hidup. Berkembang dan hidup. Jadi living culture. Dia pikir dia kan ada orang yang preservasi budaya artinya budaya itu nggak boleh berkembang lagi kan gitu. Tariannya itu aja terus. Gung Odek bukan seperti itu atau orang Bali sendiri tidak memandang seperti itu. Mestinya nggak begitu ya, karena Bali yang 100 tahun yang lalu udah beda sama yang 200 tahun yang lalu kan gitu. Iya, karena budaya itu punya jiwanya sendiri kan, sesuai dengan teknologinya, sesuai dengan apanya gitu. Nah orang Bali sendiri merasa yang nggak tahu ya, yang muda-muda merasa yang dia lihat sekarang itu pengaruh Eropa itu mirip Bali asli. Padahal bukan. Itu pengaruh Eropa. Dan pengaruh ukiran di Bali itu kita mengenal namanya patre ya, berbagai patre. Patre itu pattern ya. Ada kita nyebutnya yang pengaruh Arab ya patre Arab. Ada. Gitu yang geometri itu patre Arab. Ada yang India. Ada yang Eropa. Kita sebutin ini patre. Ini patre Sari itu Bali. Ini patre Arab itu dari Arab itu pengaruhnya gitu. Jadi budaya Bali itu bukan budaya yang asli atau satu dari Bali saja. Ada.
budaya Bali asli itu apa? Kan pengaruh dari Pengaruh berbagai semua, macam pengaruh budaya berbagai yang macam. cocok untuk Sinkret. kita. Iya, Jadi iya, budaya itu iya. bukan sesuatu yang mati. Makanya kalau ada orang ngomong budaya itu harus Seragamkan, diawetkan, harus diawetkan, di iya, pokoknya lestarikan, iya, tetap begitu ya nggak Nggak bisa. bisa. Iya, iya. Karena budaya itu sesuatu yang tumbuh Terus seperti menerus manusia. ya progres Iya. berkembang gitu Begitu. ya. Ini menarik banget ya. Mm-mm. Kita nggak kerasa nih kalau dilanjutin. Ini Itu bisa sampai pagi. Bisa sampai pagi ini. Ini bisa harus membuat acara sendiri nih terkait menarik. Bali dengan Iya, iya, tradisi iya. dan living sosialnya gitu Ya, ini ya. menarik bahwa meskipun di sini adalah Puri Kauhan Ubud, tapi tidak dalam bentuk apa, katakanlah tradisi yang kolot atau yang kuno, tidak mau menerima yang stagnan yang gitu baru. ya. Ternyata dari Gung Odek kita melihat bahwa tadi menarik bahwa budaya itu tidak hanya satu, tapi juga pengaruh, dan budaya itu selalu hidup, dan itu iya. juga yang disebut dengan hidup dan budaya berkembang. Bali itu gitu. Iya, dan kita juga di sini kan akrab sama perbedaan juga karena masing-masing desa itu karena tempat yang berbeda-beda kita harus menghargai perbedaannya Iya, itu. iya, menghargai. Namanya Desa Kalapatra, tempat, keadaan dan waktu. Oh, Kalapatra itu ya. Desa, Desa, itu tempat, kala itu waktu, Waktu. Oh, patra kala itu aja. keadaan, Oh, situasi. Jadi ya nggak bisa apa yang kita punya di sini solusinya sama dengan desa lain. Oh, beda belum itu ya? tentu. Belum tentu. Oh, Iya, oh. iya. Menarik. Iya, benar. Ya menarik. Terima kasih nih Gung Odek. Odek Iya, ya, Gung Odek. udah hampir sejam kita ngobrol. Dan Sejam ini ya? Kayaknya nih, Aduh, kita mesti pergi nih. ya. Hampir sejam, makanya nih kalau terus dilanjutin kita bisa sampai pagi. Karena nggak terasa kan mengalir terus gitu ceritanya, dan kita banyak sekali mendapatkan pengetahuan tentang bukan hanya Puri Kauhan Ubudnya sendiri, tetapi tentang tradisi Bali, tentang agama Hindu di Bali, tentang masyarakat. Ini juga penting saya kira. Di Bali. Kan belum ini Gung Odek. Orang ke Ubud kan belum tahu yang namanya Puri Kauhan Ubud. Emang ini dibuka untuk umum, Puri Kauhan Ubud. Iya, Untuk yang semua pemirsa Cokro rumah TV. di Bali mungkin begitu ya. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau pemirsa Cokro TV, Puri Kauhan Ubud ini berada di selatan, seberang Iya. dari Puri Ubud ya. Iya. Di Puri Ubud. Nanti Kau kita itu artinya barat. kawatnya, baratnya Iya, ya, baratnya iya, baratnya Kau itu, Kauhan. Puri Ubud. Barat dari Catuspata namanya perempatan itu. Iya. Nanti kita tunjukkan ada gapura apa Di namanya, depannya angkul-angkul itu ya, besar angkul. ukiran yang menjadi identitas. Tapi memang nggak ada namanya Puri Kauhan Ubud di Iya. depannya itu ya, sehingga orang tidak banyak tahu. Tidak ngeh Iya. gitu ya. Kenapa tidak Nggak diberi? ngerti kita, mungkin karena orang di sini semua tahu. Bung, itu menurut saya usulan. Mungkin karena Mungkin kita harus ya. iya harus, karena ini kan orang jalan terus Iya, oh ini iya, Puri iya, Kauhan iya. Ubud, kita bisa mampir, iya, kita benar, bisa benar. cerita, bisa Belajar, apa gitu ya. kan. Iya, iya. Karena saya kalau nggak membaca websitenya Gung Ari, Iya, kemudian iya, website iya. Puri Kauhan Ubud, nggak tahu Nggak apa tahu ya. iya, gitu. Mungkin ada di Google Map ya. Iya. Ya, Iya, iya. oke, tadi disampaikan oleh Mas Guntur. Jadi Iya. untuk lebih mengenal tentang apa itu Puri Kauhan Ubud juga udah ada websitenya. Jadi pemirsa Cokro TV bisa search lah. purikauhanubud.org gitu ya. Jadi .org, ya. tinggal dibaca apa kegiatannya Instagramnya dan juga semua lain-lainnya. ada. Ya. Iya, iya. Jadi sekali lagi terima kasih. Matur Terima suksma, kasih, Gung ya. Odek. Matur Ya. suksma. Juga pemirsa Cokro TV, kita yang tadi saya sampaikan banyak sekali belajar. Dan ini tentu saja bukan hanya untuk pemirsa Cokro TV yang di Bali ya, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia mengenal tradisi Indonesia, khususnya Bali yang sangat kaya sekali. Iya. Oke, pemirsa Cokro TV, undur diri dulu. Kita Terima akan kasih. ketemu lagi di seruput kopi berikutnya. Kita minum kopinya, kopi sore, Kopi Kintamani, Kopi. Arabica. Kintamani. Seruput kopinya dulu.